Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani, saya dari kelas 11 Teknologi Laboratorium Medik SMK Farmasi Kasari Pekanbaru akan menjelaskan tentang Klebsiella pneumonia. Klasifikasi bakteri Klebsiella pneumonia. Klebsiella pneumonia diklasifikasikan ke dalam famili Enterobacteriaceae, merupakan kelompok bakteri gram negatif dan dikategorikan ke dalam bakteri coliform, yaitu bakteri yang dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan oleh karena keberadaannya pada lingkungan yang tercemar seperti air yang terkontaminasi feses. Secara ilmiah, Klebsiella pneumonia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, kingdom Bacteria. Kedua, filum Protobacteria. Ketiga, kelas Gamma Protobacteria. Keempat, ordo Enterobacteriales. Kelima, famili Enterobacteriaceae. Keenam, genus Klebsiella. Ketujuh, spesies yaitu Klebsiella pneumonia. Morfologi Klebsiella pneumonia. Morfologi dari bakteri ini memiliki bentuk batang dengan ukuran kurang dari 6 mikron, dengan ukuran panjang kurang dari 6 mikron dan berdiameter kurang dari 10 mikron. Bakteri ini memiliki kapsul polisakarida yang besar namun tidak membentuk spora. Klebsiella pneumonia dapat membentuk koloni yang besar dan cenderung bersatu sifat biakan atau kultur dari Klebsiella pneumonia pada media Embe dan McConkie membuat koloni tampak berwarna merah muda. Epidemiologi Klebsiella pneumonia. Pneumonia komunitas atau community acquired pneumonia CAP merupakan penyakit yang serius dan merupakan penyebab kematian nomor 3 secara global dan merupakan penyebab kematian dan disabilitas terbesar di antara penyakit pada sistem pernapasan lainnya. Di Amerika Serikat, insidensi CAP diperkirakan 1.600 kasus per 100 populasi, tidak jauh berbeda dengan Eropa, 1.100 sampai 1.600 kasus per 100.000 populasi. Angka CAP yang harus dirawat inap diperkirakan 250 kasus per 100.000 populasi. Di Indonesia secara nasional adalah 1,8%, di mana prevalensi tahun 2013 adalah 4,5%. Prevalensi periode paling tinggi pada kelompok umur 1-4 tahun dan meningkat pada kelompok umur 45-54 tahun dan kelompok umur yang lebih tua. Selanjutnya, patogenitas Klebsiella pneumonia. Patogenitas Klebsiella pneumonia erat kaitannya dengan faktor virulensi yang dimiliki oleh bakteri tersebut. Patogenitas pneumonia didefinisikan sebagai kemampuan bakteri Klebsiella pneumonia dalam menyebabkan penyakit. Sedangkan faktor virulensi Klebsiella pneumonia merupakan elemen yang digunakan untuk menyebabkan keparahan patogenitas. Faktor virulensi pada Klebsiella pneumonia meliputi kapsul polisakarida, protein adesin, lipopolisakarida LPS, dan eksotoksin ekstraseluler. Kapsul pada Klebsiella pneumonia merupakan faktor virulensi yang paling dominan. Kapsul ini terdiri dari polisakarida yang diklasifikasikan menjadi 77 tipe serotip. Pelekatan adesi pada permukaan epitel dan mukosa host merupakan tahap awal dari perkembangan infeksi dan kolonisasi dari pneumonia. Kemampuan adesi Klebsiella pneumonia mediasi oleh berbagai tipe protein adesit Fimbriae berdasarkan reaksi yang diinhibisi oleh D-mannose terhadap dua tipe predominan Fimbriae pada Klebsiella pneumonia antara lain Fimbriae tipe 1 merupakan mannose sensitif hemagglutinis MSH.
Fibriae tipe 1 terletak pada fibril shaft dan mampu berikatan dengan manusia yang mengandung trisakarida pada glikoprotein hospes secara spesifik. Fibriae tipe 3 merupakan manusia resistan hemagglutinase MRHA. Peran dari tipe Fibriae ini dalam proses patogenesis masih belum diketahui secara luas. Namun, beberapa penelitian menyebutkan bahwa Klebsiella pneumoniae yang memiliki Fibriae tipe 3 mampu melekat pada sel endotelial, epitel pada seluruh pernapasan, dan sel oripitelial. Gejala Klebsiella pneumoniae. Gejala-gejala seorang yang terinfeksi pneumonia adalah napas cepat dan napas sesak karena paru meradang secara mendadak. Batas napas cepat adalah frekuensi pernapasan sebanyak 50 kali per menit atau lebih pada usia anak 2 bulan sampai kurang dari 1 tahun, dan 40 kali per menit atau lebih pada anak usia 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun. Klebsiella pneumonia berat ditandai dengan adanya batuk atau juga disertai kesukaran bernapas, napas sesak atau penarikan dinding dada sebelah bawah ke dalam atau severe chest indrawing pada anak usia 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun. Pada usia lanjut atau pasien dengan respon imun rendah, gejala pneumonia tidak khas yang berupa gejala non-pernapasan seperti pusing, perburukan dari penyakit yang sudah ada sebelumnya, dan pingsan. Biasanya frekuensi napas bertambah cepat dan jarang ditemukan demam. Beberapa jenis Klebsiella pneumoniae dapat diobati dengan antibiotik, khususnya antibiotik yang mengandung cincin beta-laktam. Pencegahan penularan Klebsiella pneumoniae. Cara pencegahannya sebagai berikut, yaitu menjalani vaksinasi, menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, dan menerapkan etika batuk dan bersin. Selanjutnya, isolasi dan identifikasi Klebsiella pneumoniae. Nah, diisolasinya itu diisolasi pada media selektif MCA, EA, MBA, inkubasi 1x24 jam pada suhu 44 derajat Celcius. Nah, koloni yang terbentuk ada putih, warnanya putih coklat, besar, bulat, cembung, dan belendir serta basah. Selanjutnya ada uji biokimia. Nah, tanam ke media biokimia ada glukosa, laktosa, manitol, maltosa, SIM, SCA, TSIA, MRIV. Hasilnya ada glukosa positif, gas positif, laktosa positif, gas positif, manitol positif, gas positif, maltosa positif, gas positif, ada sukrosa positif, gas positif, ada MR positif negatif, baru ada FP positif negatif, SCA positif, SIM untuk sulfur negatif, indol negatif, dan volatility negatif, TSIA KPK H2S negatif, gas positif. Terima kasih.